Propaganda merupakan bagian dari komunikasi massa yang di dalam pelaksanaannya terjadi distribusi pesan dari kelompok propagandis terhadap kelompok yang menjadi target propaganda. Media dapat membantu penyebaran propaganda karena sebagian besar masyarakat mempercayai media. Propaganda melalui jejaring sosial dianggap sebagai propaganda horizontal. Hal ini dikarenakan tidak hanya didominasi oleh kelompok kepentingan elit dan kelompok besar, tetapi juga menyebar ke kelompok-kelompok kecil. Contohnya, isu-isu negatif yang tersebar melalui jejaring sosial Twitter. Isu tersebut dapat mempengaruhi opini publik. Para propagandis juga mengandalkan kesalahan-kesalahan informasi tersebut untuk memojokkan lawannya. Mereka menyebarkan banyak isu informasi serta tujuan yang mereka buat. Terkadang, propaganda ini pun dijadikan sebagai pengalihan perhatian dari peristiwa-peristiwa yang bermasalah, atau membuka pengertian akan peristiwa bermanfaat kepada propaganda. Propagandis akan menyalahkan orang lain atas keterlibatan yang mereka lakukan untuk mencapai kebohongan dan manipulasi. Kebenaran dan kesalahan isi dalam propaganda biasanya sulit ditemukan, dan akan sia-sia jika hanya mengandalkan kejujuran dan melihat atau membedakan dari sisi propaganda tersebut. Karena kondisi utama yang bisa mendukung keberhasilan propaganda yaitu memonopoli masyarakat. Dunia Barat saat itu menggunakan kekuatan propaganda dan menempatkan ISIS sebagai pelakunya. Yang mendukung keberhasilan propaganda karena adanya monopoli mereka pada sistem informasi yang berdampak pada penonton jika aliran komunikasi hanya dikendalikan oleh komunikator. Karena salah satu tujuan mereka adalah menguasai opini publik untuk mencapai tujuan mereka. Seperti apa yang kita ketahui, dunia barat memiliki kekuatan propaganda dan menjadikan ISIS sebagai pelaku kejahatan, bukan korban. Lalu seakan-akan mereka akan menjadi pahlawan. Bicara tentang ISIS di propaganda ini, mereka mempunyai dua strategi, yaitu hard propaganda. Mereka menyebarkannya dalam bentuk gambar, video, dan teks yang berisi kekejaman, ancaman, klaim, dan klarifikasi terhadap aksi teror. Upaya tersebut agar musuh-musuh mereka takut dan agar ancaman tersebut bisa menyebar ke seluruh dunia juga. Dan soft propaganda lebih berisi dengan kondisi yang lebih positif di wilayah ISIS. Misalnya perayaan hari keagamaan, pendidikan, gaji, persaudaraan antara militer, dan lain sebagainya. Para pendahulu ahli teori komunikasi massa yang memandang media sebagai penyedia stimulasi luar yang memicu respon seringkali menggunakan gagasan ini. Sebagai contoh, gagasan ini dapat digunakan untuk menganalisis film propaganda Nazi seperti kuatnya gambaran buruk dari orang-orang Yahudi dan orang yang berpenyakit mental diharapkan memicu respon negatif dari orang Jerman. Publikasi yang berulang-ulang dari film ini akan mengkondisikan mereka untuk memiliki gambaran yang negatif jika mereka melihat atau memikirkan orang Yahudi. Gagasan aliran behaviorisme ini cukup kuat untuk menebus sebagian besar pertahanan orang-orang dan memaksa mereka untuk bertindak sesuai keinginan propagandis. Freudianisme sangat berbeda dengan behaviorisme. Meskipun Sigmund Freud, halnya Watson Sam, sama-sama ragu akan kemampuan orang untuk melatih kesadaran yang efektif dan kontrol yang rasional terhadap tindakan mereka. Freud berpendapat bahwa histeris terjadi saat bagian diri yang memandu tindakan terpisah ke dalam bagian-bagian yang berkonflik. Dalam kondisi normal, ego atau pikiran rasional berfungsi untuk mengontrol, namun suatu saat bagian-bagian lain mendominasi.